Roh suci dalamku, pulihkanku, pulihkanku, pulihkanku. Roh suci dalamku, pulihkanku. Roh Kudus, pulihkanku. Roh Kudus, pulihkanku. Ada saat-saatnya kita jatuh ke dalam dosa dan mendukakan Roh Kudus. Kali ini kita membahas tentang menghalangi Roh Kudus. Bagaimana menghalangi Roh Kudus? Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, selamat bertemu kembali dalam renungan pagiku, ragiku bersama Pendeta Najarudin. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Menghalangi Roh Kudus. 3 topik yang berhubungan atau berkaitan dengan menghalangi Roh Kudus, yaitu memadamkan roh, mendukakan roh, menentang Roh Kudus. Mari simak sajian video ini sampai selesai. Wahai orang percaya, jangan lakukan menghalang-halangi Roh Kudus, memadam Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus, menentang Roh Kudus. Mengapa? Saudara, saya akan rugi. Ya. Pembangunan gereja, yaitu pembangunan orang percaya, akan gagal. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9. Janganlah padamkan roh. Efesus pasal 4 ayat 30. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 51. Kamu selalu menentang Roh Kudus. Dan jangan lakukan itu, saudaraku yang saya kasih. Itu akan merugikan kita, merugikan gereja. Karena gereja tidak akan dibangun, gereja tidak akan bertumbuh kalau kita lakukan itu. Gereja adalah kamu yang percaya Yesus dan saya yang percaya Yesus. Itu adalah gereja. Dalam materi yang lalu, saya menyajikan pembahasan tentang Roh Kudus yang memperlengkapi orang dengan memberi karunia-karunia, tetapi penekanannya karunia-karunia itu harus dibungkus, harus didasari dengan kasih supaya menjadi efektif. Ya. Hari ini tentang sikap orang percaya. Jadi orang percaya itu memiliki sikap, bisa dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi bisa juga menghalang-halangi Roh Kudus. Bagaimanakah menghalangi Roh Kudus? Nanti akan kita bahas dalam kajian ini. Saudaraku, tujuan pencurahan Roh Kudus, saya review. Yesus berkata, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan, 1, mengajarkan segala sesuatu kepadamu apa yang telah kuajarkan. 2, mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 3, ia akan bersaksi tentang aku. 4, Roh Kudus akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yang kelima, Roh Kudus memberi kuasa, memberi keberanian untuk bersaksi. Yang keenam, Roh Kudus memperlengkapi orang-orang percaya dengan karunia-karunia. Yang ketujuh, Roh Kudus menghibur dan menguatkan. Memadamkan roh. Nah, itu bagian daripada menghalang-halangi Roh Kudus. Apakah Roh Kudus bisa dipadamkan? Bisa. Istilah dipadamkan dapat diartikan seperti itu karena berwujud atau perwujudan saat pencurahan pada waktu Pentakosta seperti lidah api atau nyala api. Namun maknanya adalah didukakan dan bisa ditentang. Bukankah Dia maha kuasa dan tidak terbatas? Bagaimana bisa dipadamkan?
benar sekali. Dia maha kuasa dan tidak terbatas. Namun Alkitab menjelaskan bahwa sikap hati orang dan perbuatan orang percaya dapat melakukan itu terhadap Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi dan ia melakukan pelayanan kepada orang percaya dengan penuh kuasa, dengan keikhlasan, dengan tidak memaksa orang itu walaupun dia penuh kuasa. Sebenarnya ia bisa memaksa kehendaknya pada kita karena ia maha kuasa. Tetapi ia membiarkan kita menggunakan kebebasan kita untuk menolak atau menerima kehendaknya. Nah, inilah perbedaannya dengan setan. Kalau setan itu memaksa, tidak mau dipaksa lagi. Tapi Roh Kudus tidak. Dia menghargai hak asasi manusia. Dia menghargai kehendak bebas manusia. Dan biarlah manusia itu memilih dengan ikhlas, dengan rela. Nah, apakah dia akan menerima Roh Kudus, akan menerima pimpinan Roh Kudus, akan menerima dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus pun tidak memaksakan. Sekiranya kita menolak, ya pasti dia tidak akan memaksa. Ia menghargai perasaan dan kehendak bebas kita. Kita adalah pribadi dan bukan mesin atau robot. Ya, saudaraku, memadamkan roh ketika kita melakukan apa yang kita tahu itu salah. Pada waktu itulah kita sedang menekan atau sedang memadamkan roh. Kita tidak mengizinkan Roh Kudus mengungkapkan dirinya dengan cara yang diinginkannya, dengan cara yang dikehendakinya. Bagaimanakah contohnya? Di antaranya menolaknya, menolak dorongannya, menunda-nunda untuk melakukan kehendaknya. 2, ada suaranya, ada bisikannya, dan kita diam, kita mendiamkannya. Ia ingin turut campur urusan kita. Dia ingin turut campur kepribadian kita. Namun kita mengabaikannya. Kita mengabaikannya. Yang ketiga, dari cara kita beribadah. Berkhotbah. Dari kita beribadah atau kita berkhotbah. Atau kita melakukan pelayanan lainnya. Kita terlalu menonjolkan diri kita sendiri. Terlalu mengandalkan otak dan kecerdasan. Mengandalkan pengalaman manusia. Atau pengkhotbah mengkhotbahkan apa yang ia sendiri inginkan, bukan atas kehendak Roh Kudus. Dan tidak mengkhotbahkan yang menjadi kehendak Roh Kudus. Ajaran yang menyimpang, roh penyesatan yang diajarkan atau dikhotbahkan. Jadi kalau dipimpin Roh Kudus tidak akan ada penyesatan. Sedangkan mengabaikan Roh Kudus, ya, bisa menyesatkan, tetapi juga mungkin tidak terlalu jauh, tetapi lama-lama akan menyesatkan. Kesombongan dalam memamerkan kekayaan, dalam memamerkan kepandaian. Jadi manusia itu bisa memadamkan roh kalau dia tinggi hati, dia sombong. Bagian yang kedua adalah mendukakan roh. Mengapa mendukakan? Tadi ataupun di dalam materi kita, dalam penyataan Alkitab, bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Jadi kalau pribadi, dia bisa didukakan. Kita dapat mendukakan Roh Kudus dengan bertindak seperti orang yang belum percaya. Ya. Nah, di dalam pasal 4 sampai dari ayat 7 sampai dengan ayat 19 dari kitab Efesus, dengan menyerahkan kepada natur dosa kita. Galatia pasal Roma pasal 2 ayat 22 sampai 24. Dengan berdusta, dengan kemarahan, dengan percabulan. Jadi mendukakan Roh Kudus itu ketika kita melakukan hal yang berdosa. Baik melalui pikiran, melalui perbuatan, juga melalui tindakan-tindakan kita. Bahkan melalui perasaan kita.
Baik memadamkan dan mendukakan roh memiliki dampak yang sama. Keduanya menghalangi seseorang untuk beribadah. Keduanya terjadi ketika orang percaya berdosa kepada Allah dan mengikuti keinginan duniawinya. Satu-satunya jalan yang benar untuk diikuti adalah hanya yang membawa orang-orang percaya lebih dekat kepada Allah dan hidup di dalam kesucian. Bagian yang terakhir, menentang Roh Kudus. Sebenarnya sikap menentang terjadi pada semua orang yang masih sesat dalam dosa dan masih buta secara rohani. Masih buta hatinya, bahkan mati secara rohani. Alkitab dengan terang benderang perbuatan-perbuatan yang dapat menentang Roh Kudus dengan cara Roh Kudus yang mulai mengetuk hati, kemudian orang menolaknya dengan dalih agama, ya, dengan dalih agama, dengan dalih budaya, dengan dalih hukum-hukum yang berlaku, menolak secara halus dan nampaknya agak masuk akal. Yang berikutnya, Roh Kudus ditolak terang-terangan. Misalnya orang Farisi, ya, di dalam Alkitab. Atau ahli Taurat melihat pekerjaan Roh Kudus, melihat pekerjaan Roh Allah melalui Yesus yang mengusir setan-setan, menyembuhkan orang sakit. Mereka malah memfitnah Yesus sebagai kuasa penghulu setan. Dengan kuasa penghulu setan, Yesus mengusir setan-setan itu. Ini yang disebut dengan dosa yang tidak ada ampunnya. Karena menentang Roh Kudus, saudaraku. Menentang Roh Kudus yang sedang bekerja. Inilah dosa yang tidak ada ampunnya. Penerapannya untuk kita, janganlah sampai saudara dan saya memadamkan Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus. Anda sebagai orang Kristen, saya sebagai orang Kristen, kita yang sebagai orang Kristen akan membuat gagal pembangunan gereja, yaitu tubuh Kristus, akan membuat macet pembangunan tubuh Kristus, karakter Kristiani, kalau kita sampai memadamkan, mendukakan Roh Kudus. Jangan sampai Anda dan saya, orang yang sudah percaya, membuat orang yang belum percaya itu tidak datang kepada Roh Kudus, tidak datang kepada Yesus oleh karena melihat orang Kristen sama saja, tidak ada perubahan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, bagi saudara yang belum percaya, jangan sampai saudara sebagai orang yang belum percaya menentang Roh Kudus, Anda akan binasa selama-lamanya. In God we trust. Without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Kembangkanlah dan kelolalah potensi Anda. Jika ada orang yang mengejek, abaikanlah ejekan orang itu. Anggap itu sebagai suatu pacu untuk kita maju ke arah yang lebih baik. Teruslah jadi orang Kristen yang bersaksi. Teruslah menjadi orang Kristen yang melayani. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Teruslah bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas. Banggalah sebagai orang percaya. Berbahagia dan bangga karena dipimpin oleh Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam renungan pagiku hari ini. Semoga kita dalam keadaan baik, sehat, sejahtera, bahagia, sukses selalu. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti.